खुदाए अजीम ने एक अजीब मोजज़ा दिखाया। यहूदा का हुलिया अचानक तब्दील हो गया और वो मरियम के बेटे हजरत वो खुद है यहाँ, ईसा है ये। Loh, beneran ini film Yesus? Benar ini film Yesus, tapi ini film Yesus versi Iran. Sekali lagi, ini adalah film Yesus yang judulnya The Messiah yang dirilis tahun 2007 dan itu adalah berdasarkan interpretasi dari Islam terhadap kehidupan dan kematian Tuhan Yesus. Saya nantinya akan unboxing di sini. Apa sih yang menjadi rujukan atau sumber dari film The Messiah ini, terutama di bagian adegan bukan Tuhan Yesus yang ditangkap atau diciduk, tetapi orang lain. Karena begini, pandangan tentang bukan Yesus yang disalib, bukan Yesus yang mati di kayu salib itu sudah populer sejak abad pertama dan sampai saat ini. Jadi ada berbagai macam pandangan yang muncul yang berusaha untuk melakukan denial terhadap kematian Tuhan Yesus disalib. Salah satunya muncullah dalam film ini. Nah, kenapa film The Messiah ini dirilis? Sebenarnya film itu dirilis untuk merespon viralnya film The Passion of the Christ yang disutradarai oleh Mel Gibson dan dibintangi oleh aktor ganteng James Caviezel. Saya tidak akan mempermasalahkan di sini soal kualitas filmnya gitu ya, soal sinematiknya. Anda pasti sudah bisa menilai sendiri. Tetapi yang saya akan soroti di sini adalah lagi-lagi saya akan unboxing sumber-sumber rujukan yang dipakai, begitu ya. Sebagai info tambahan, film The Messiah atau film Yesus versi Iran ini disutradarai oleh Nader Talebzadeh, sutradara dari Iran sendiri, dan pemeran Yesusnya juga adalah aktor Iran, yaitu Ahmad Soleimani Nia, yang memainkan peran sebagai Tuhan Yesus. So, begini, sumber yang dipakai sebenarnya di dalam film itu tak hanya berdasarkan Injil sinoptik atau Injil kanonik ya, Injil yang ada dalam Alkitab kita orang Kristen. Tetapi sutradaranya juga mengakui dia memakai sumber dari Al-Quran dan dari Injil Barnabas. So, sutradara sudah memberikan sebuah clue tersendiri bahwa ada rujukan yang diambil dari Injil Barnabas. Injil Barnabas itu adalah Injil yang termasuk dalam kitab Gnostik. Jadi, ajaran Gnostik atau ajaran Gnostik Kristen itu populer pada abad pertama, kedua, dan ketiga, dan ini menjadi ancaman dari kekristenan. Ajaran-ajaran atau bahkan isi dalam kitab Gnostik itu sendiri berusaha untuk menyangkali tentang dui natur Tuhan Yesus, baik natur keilahiannya maupun natur kemanusiaannya. Nggak heran, beberapa kitab Gnostik juga memuat denial terhadap kematian Tuhan Yesus atau penyangkalan terhadap kematian Tuhan Yesus. Sebut saja ada The Apocalypse of Peter, itu disangka yang nulis itu adalah Petrus. Lalu The Gospel of Judas. Nggak mungkin kan Judas menulis Injil begitu ya. Jadi ada orang-orang anonim, mereka menuliskan kitab dan mencantumkan nama-nama besar, nama-nama rasul, supaya bisa diterima, supaya kitabnya itu bisa laris ya, bisa dibaca begitu. Sekarang pertanyaannya, apakah di dalam Alkitab itu ada rujukan yang menyangga tentang pandangan-pandangan ini? Oh, so pasti ada. Salah satu rasul yang gencar untuk melawan ajaran atau pandangan Gnostik, termasuk Gnostik Kristen, itu adalah Rasul Yohanes. Makanya perhatikan di dalam Injil Yohanes. Yohanes itu benar-benar dia menyanggah soal ajaran Gnostik itu dimulai dari Yohanes pasal 1. Dia menuliskan tentang inkarnasi. Logos, firman menjadi manusia. Dan juga di dalam bagian dari penyalipan, Yohanes ini sendiri adalah saksi mata dari proses penderitaan sampai pada kematian Tuhan Yesus sendiri di kayu salib. Karena murid-murid yang lain sudah pada kabur, dan Yohanes mencatat secara detail. Yohanes memberikan sebuah fakta yang valid di sini, yaitu pada waktu Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, tubuhnya itu ditikam, dan Yohanes mencatat dengan detail bahwa yang ditikam itu adalah bagian pleura atau tepatnya bagian dada. Jadi bukan bagian lambung kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia, jangan disalahpahami, itu bukanlah lambung tetapi bagian dada di sebelah kanan, lalu kemudian menembus sampai ke dada sebelah kiri. Itu artinya adalah apa? Penikaman itu dilakukan dengan standar Romawi untuk memastikan korban yang tergantung di kayu salib itu harus benar-benar dipastikan sudah nggak bisa bernyawa lagi. Dan itulah yang terjadi. Ada sebuah lukisan klasik yang menggambarkan dengan detail
gambaran yang dituliskan oleh Injil Yohanes. Jadi, tikaman itu melalui dada di sebelah kanan itu adalah tujuannya untuk menembus pada bagian paru-paru. Lalu kemudian menembus ke arah sebelah kiri, yaitu untuk menembus pada bagian jantung. Jadi dua organ vital ini benar-benar dipastikan untuk ditusuk, dan di dalam Injil itu Yohanes juga mencatat dengan detail bagian yang keluar itu seperti apa, yaitu keluarlah darah dan air. Para ahli medis yang menyelidiki tentang kematian Yesus, mereka mengatakan darah itu bobotnya lebih berat, dan akhirnya juga air itu berasal dari cairan dari paru-paru. Dan para ahli mengatakan demikian, bahwa sebenarnya di jantung Tuhan Yesus itu darahnya tinggal sedikit. Darahnya tinggal sedikit karena terus memompa sementara terjadi bleeding akibat pencambukan yang brutal kan, pencambukan yang versinya itu pencambukan kejam, yaitu versi verberatio. Ketika jantung terus memompa, tapi darahnya itu sudah tinggal sedikit nih. Itulah yang menjadi penyebab kematian Tuhan Yesus. Dan ternyata darah yang masih tersisa yang tinggal sedikit itu pada akhirnya dia tumpahkan juga. Pada akhirnya ditumpahkan pada waktu penikaman itu terjadi. Dan di sini ini menjadi kekuatan, dan disinilah kita bisa melihat makna yang sangat dalam. Yesus, dia memberikan seluruhnya, bahkan memberikan bagian dari darah yang tersisanya pun dia tumpahkan, dia curahkan untuk kita manusia. Masihkah kita mempertanyakan kasihnya Tuhan? Masihkah kita bertanya atau menyalahkan, kok Tuhan gak peduli, gak mengasihi aku? Yesus di atas kayu salib, dia sudah memberikan darahnya, dia sudah memberikan bahkan cairannya yang di paru-paru pun untuk kita manusia. Itu artinya dia memberikan hidupnya untuk kita, dia mati agar kita hidup, dia mati agar kita diselamatkan. Nah, fakta yang valid dan solid inilah yang menunjukkan dan sekaligus memberikan sanggahan bahwa sebenarnya bukan orang lain yang disalib, tetapi Yesus sendiri. Dan pandangan ini jelas memberikan satu sanggahan yang telak kepada ajaran dari Gnostik atau Kristen Gnostik yang banyak beredar, termasuk di dalamnya apa yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes ini juga sekaligus menyanggah ajaran dari Docetisme. Waduh, apalagi nih Docetisme? Docetisme itu adalah satu spin-off dari Gnostik. Karena Docetisme itu percaya bahwa yang disalib itu hanyalah ilusi, hanya yang terlihat itu hanya roh saja, atau mereka sebutkan phantom gitu ya, ghost. Jadi bukan tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di sana, karena mereka menganggap tubuh itu sangatlah jahat, materi itu jahat. Dan Tuhan Yesus sebagai yang ilahi, gak mungkin dia memiliki tubuh manusia yang jahat ini. Tapi luar biasanya, Rasul Yohanes yang dipakai oleh Tuhan dan juga sebagai saksi mata dari fakta kematian Tuhan Yesus itu, dia mencatat secara detail, dan ini menjadi satu referensi yang valid, yang menunjukkan Yesus, dia disalibkan, dia ditusuk dengan tombak, dan kemudian dia mencurahkan darah dan air untuk kita manusia. So, sudah jelas di sini ya, bukti-bukti tentang kematian Tuhan Yesus yang sudah terang benderang, yang dituliskan oleh saksi mata sendiri, saksi mata langsung dari kematian Tuhan Yesus. Jadi kalau ada satu gambaran film yang menjelaskan tentang Yudas yang menggantikan Yesus, sudah jelas sumbernya lagi-lagi dari kitab-kitab Gnostik yang jelas-jelas sudah ditolak oleh bapak-bapak gereja pada awal-awal kekristenan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita dan sekaligus juga membuat kita semakin bersyukur melihat fakta dari kematian Yesus ini bukan hanya sekedar fakta historis, tetapi juga berdampak dalam kehidupan kita, memberikan suatu kekuatan bagi kita bahwa pengorbanan Kristus itu adalah dia lakukan demi kita dan untuk kita. Oke, demikian sharing dalam video ini. Please like dan subscribe channel Inspironi ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.